Kucing dengan sepatu boot. Dahulu kala, hiduplah seorang pemuda yang tinggal bersama dengan ayah dan kakak laki-lakinya. Ibunya meninggal saat ia masih kecil. Ketika ayahnya telah berusia tua, ia memberikan kebun, mesin penggilingan, dan seekor keledai kepada anak tertua. Dan sedikit uang, makanan, serta kucing keluarga kepada anak bungsunya. Pemuda itu lalu berkata kepada dirinya sendiri, "Kucing, itukah yang ditinggalkan ayah untukku? Seekor kucing. Dia memberi kakakku kebun dan mesin penggilingan, dan bahkan seekor keledai. Tapi sepertinya aku layak mendapat kucing. Kakakku bisa bekerja dengan mesin penggilingan dan keledai. Mereka bisa menghasilkan uang dan bisa hidup dari itu. Tapi bagaimana denganku? Aku bahkan tak bisa memakan seekor kucing." Dia pun menangis. Ia merasa hidupnya sengsara. Keputusan ayahnya sebelum meninggal sangatlah aneh. Sekarang, pemuda itu menolak membantu kakaknya dalam mengurus perkebunan. Ia merasa diperlakukan tak adil dalam pembagian warisan keluarga. Dia tinggal bersama kakaknya, tetapi tetap menolak untuk mengurus ladangnya. Kakak laki-lakinya mengizinkan ia tinggal di rumah, tetapi ia tak memberikan makanan ataupun keuntungan apapun dari mengurus ladang. Suatu ketika, saat makanan dan uang pemuda itu hampir habis, ia berniat untuk membunuh kucingnya karena merasa ini adalah hal yang bisa dilakukan sebelum mulai bekerja untuk kakaknya. Tiba-tiba saja, kucing itu melompat ke bahu sang pemuda, terbatuk seolah ingin mengatakan sesuatu. Kemudian selanjutnya, dia benar-benar berbicara dengan suara manusia. "Tuanku, maaf jika saya mengganggu pikiran Anda. Tetapi Anda terlihat khawatir, dan sejak saya menjadi kucing milik Anda, saya berjanji untuk membuatmu bahagia dan kaya raya." Setelah mengetahui kenyataan bahwa kucing peninggalan ayahnya bisa berbicara, pemuda itu berkata, "Entah bagaimana aku bisa mengerti apa yang kamu ucapkan, tapi bagaimana mungkin kamu bisa membantuku? Tuanku, cobalah untuk tak berpikir terlalu keras, tapi cepat carikan saya sepasang sepatu boot dan sebuah tas. Hanya 2 hal itulah yang akan saya minta darimu. Sebagai gantinya, saya akan mengatur agar Anda bisa menikahi putri cantik kerajaan." Pemuda itu tak begitu percaya dengan janji kucing, tetapi ia tak punya pilihan lain. Segera ia memberikan kucing itu sepasang sepatu boots dan sebuah tas. Kucing itu lalu melompat ke dalam sepatu boots, menariknya ke atas dan dalam satu gerakan elegan melemparkan tas itu ke atas bahunya, lalu dia pergi ke hutan. Di sana ia meletakkan tas itu di tanah dan menutupinya dengan dedaunan. Lalu melintaslah seekor kelinci di atas tas tersebut. Tak perlu menunggu, kucing itu langsung menarik tali, mendapatkan kelincinya dan langsung pergi ke istana. Pengawal raja pun bahkan tak berani untuk menghentikan kucing itu. Mereka terlalu terkejut melihat seekor kucing memakai sepatu boots. Ia lalu memasuki ruangan sang raja. "Ini adalah hadiah dari tuanku yang mulia dan tampan, Markis Karabas." Lalu ia mengeluarkan seekor kelinci yang ketakutan. "Sampaikanlah terima kasihku pada Markis, dan katakan padanya aku sangat menyukai ini." Putri muda yang duduk di samping ayahnya pun seketika bersorak. 1 minggu berlalu, dan kucing itu mengambil tasnya lagi. Sebelumnya, ia meninggalkan tas itu terbuka di tengah-tengah ladang jagung, dan meninggalkan beberapa biji-bijian untuk memikat burung. Dalam sekejap, 2 bebek berlari ke dalamnya, dan kembali kucing itu menarik tali. Sang raja sekali lagi merasa sangat senang dengan pemberian itu. Hal itu berlangsung selama beberapa bulan, dan kucing itu selalu membawakan hadiah binatang yang berbeda kepada sang raja. Suatu hari, kucing yang cerdik ini memutuskan untuk melakukan bagian dari rencana selanjutnya. Karena dia tahu bahwa siang hari kereta raja akan melewati sungai dekat rumah mereka. Kucing itu pun membawa tuannya ke sungai dan berkata dengan suara pelan, "Saya tahu, saya pernah bilang tak akan meminta apapun lagi kepada Anda. Tapi kali ini saya minta Anda percaya dengan saya sekali lagi dan tolong lepaskan pakaian Anda." "Apa? Sekarang? Tak mungkin aku melakukan itu." "Saya mohon Tuan harus percaya dengan saya. Tak ada hal buruk yang akan terjadi." Markis Karabas pun melepas bajunya dan melompat masuk ke dalam sungai. Sesaat kemudian, terdengar derap kaki langkah kuda memecah keheningan.
kucing mulai berteriak. Tolong, tolong! Markis Karabas dirampok dan ditinggalkan tanpa pakaian. Kereta raja menepi dan raja melihat dari jendela kereta kudanya. Selamat siang yang mulia. Saya senang mempersembahkan tuanku Markis secara langsung. Sayangnya, perampok mencuri pakaian dan kuda milik tuanku. Keadaan yang sulit sekarang. Raja segera